18 mahasiswa sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan tetap masih semangat ya. Saya jadi melihat wajahnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Jadi meskipun perkenalannya lewat dunia maya gitu ya, tapi kita kan bisa, saya masih mencermati wajahnya satu persatu. Ternyata ganteng-ganteng, cantik-cantik loh mahasiswa konstruksi ya. Oke. Hari ini kita pertemuan kedua di Technopreneur. Saya mungkin akan share screen, nih teman-teman nanti bisa menyimak dan materinya nanti akan saya bagikan di grup kelas ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, sudah tampak materi saya ya. Oke, ya. Oke, kita akan membahas tentang konsep dari komersialisasi teknologi, ya. Kemarin sudah saya berikan pretest atau kuis tentang pengertian teknologi, komersialisasi, dan komersialisasi teknologi. Ini akan saya bahas lebih detail lagi. Di sini kita membahas yang pertama adalah tentang teknologi, ya. Teknologi itu merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan, yaitu menurut KBBI tahun 1990 yang pertama kali mengeluarkan pengertian tentang teknologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, teknologi sendiri di sini diartikan sebagai proses yang meningkatkan nilai tambah. Ya, meningkatkan nilai tambah. Jadi ketika ada teknologi itu pasti ada manfaat lebihnya, ada poin plusnya, ada penilaian tambahannya. Kalau pakai teknologi tapi nggak ada poin plus berarti belum dikatakan memakai teknologi gitu ya. Nah, nilai tambah ini proses yang menggunakan atau menghasilkan suatu produk ya yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada ya. Jadi teknologi ini mengikuti produk yang sudah ada. Teknologi ini pengembangan ya, statusnya adalah dari yang sudah ada dikembangkan ke ranah teknologinya. Makanya disebut sebagai technopreneurship ya, technopreneur. Kalau entrepreneur kan hanya wirausaha. Kalau technopreneur berarti kan wirausaha berbasis teknologi, begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, nah selanjutnya teknologi itu juga dikatakan sebagai cara atau metode serta proses ya atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai keilmuan ya. Ilmu pengetahuan apa saja itu bisa masuk ke ranah teknologi ya. Dari apanya, dari cara atau metodenya, prosesnya bisa ya kan nggak harus pure produk berbasis teknologi. Kalau produknya berbasis teknologi nanti Bu harus alat berat, harus yang berhubungan dengan ICT gitu ya, harus berhubungan dengan hal-hal produk yang benar-benar teknologikal gitu ya. Tapi ini di sini kita bisa menggunakan cara atau metodenya saja gitu ya. Oke. Jelas ya sampai di sini yang dimaksud teknologi ya, teman-teman ya. Halo. Jelas, Bu. Oke, siap. Oke, alhamdulillah kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini ada klasifikasi teknologi. Klasifikasi teknologi menurut Kaplan and Glaser tahun 1987 ya. Jadi teknologi itu bukan merupakan produk ya. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan dia adalah metode, cara, proses ya. Terus berikutnya, manajemen teknologi tidak sama dengan manajemen produk baru ya. Jadi dia sifatnya adalah pengembangan gitu. Kalau produk baru biasanya sisi teknologinya masih perlu diuji cobakan ya kan, masih dalam tahap Permisi. Ya, silakan. Bu, mau ganti akun dulu, Bu. Oh, ganti akun, Mas Rehan. Monggo, kenapa, Mas? Ya, ini akun punya adik. pacarnya. Ini. Oh, kirain punya pacarnya mau dipakai. Oke, silakan. Segera ya, Mas. Nanti on cam loh, Mas Rehan. Oke. Ya, siap. Ya, silakan bisa meninggalkan terus join lagi. Nah, berikutnya adalah klasifikasi teknologi itu berdasarkan produk, proses, dan manajemen. Ya, kalau produknya tadi sudah saya jelaskan, berarti dia harus produk berbasis teknologinya. Yang berikutnya terkait proses. Berarti gini, kalau proses, misalkan Anda menciptakan sesuatu produk, terus sisi prosesnya itu yang disisipin teknologi. Itu dikatakan teknopreneur bukan, Bu? Iya, karena prosesnya disisipin teknologi.
Ya, misalkan proses dalam pembuatan apa nih, Anda kan sudah pakai teknologi nih untuk mendesain apa mengkonsep membuat sebuah bangunan itu ya pakai 3D ya, apa namanya istilahnya? Teman-teman menggunakan aplikasi. Ya, aplikasinya apa namanya itu disebut sebagai proses teknologi. Ah, apa Mas? Namanya apa ya? Untuk membuat 3D. Iya? Software SketchUp mungkin ya. Software SketchUp. SketchUp. Oke. Iya. Ya, mungkin seperti itu ya. Saya kurang tahu nanti bagian yang dosen pengampunya. Oke, nah itu disebut sebagai proses teknologi atau mungkin ketika Anda sedang membuat desain interior, nanti untuk pembuatannya itu prosesnya ada sisi teknologinya misalkan ya. Kalau kayak di kimia misalkan ada dibuat ion-ion, itu kan proses teknologi dan lain sebagainya ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, sedangkan manajemen teknologi berarti ini sisi manajemennya sudah berbasis teknologi ya. Dalam pengelolaan keuangan misalkan, Bu, saya sudah memanfaatkan teknologi Bu gitu. Jadi saya ngitungnya sudah nggak lagi manual, kan ada aplikasinya juga ya, cara menghitung RAB, betul nggak kalau di konstruksi ya? Itu juga menggunakan, ya berarti artinya adalah manajemennya teknologi, berarti sudah termasuk teknopreneur belum? Sudah, gitu ya. Tuh. Nah, berikutnya adalah tadi jelas ya, sekarang kita masuk ke komersialisasi. Nah, komersialisasi ini apa? Komersial, berarti dipublikasikan, dikomersialkan. Komersialisasi itu adalah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya dengan mengintegrasikan produk baru atau jasa. Ya, jadi sebuah prosesnya ini di mana seorang pemasar ya melakukan produksi skala penuh dengan menetapkan berbagai hal seperti harga, networking ya, distribusi, membuat perencanaan promosi dan gimana caranya memperkenalkan produk untuk semua pasar atau target market yang sudah kita calon target marketnya atau yang sudah akan kita bidik gitu ya. Misalkan Anda di bidang konstruksi itu juga harus sudah memikirkan gitu, ini mau dikomersialkan dengan cara apa? Oh Bu, saya mau mengkomersialkan apa yang sudah saya buat nih Bu, saya misalkan membuat alat untuk pencetak batu bata gitu ya, yang mudah gitu misalkan. Anda cara mengkomersialkannya dengan cara apa? Ya mungkin nanti membuat video seperti video teaser yang ada proses cara penggunaannya ternyata lebih mudah, kepraktisannya, ada mungkin ergonominya dan lain sebagainya, itu bisa Anda sampaikan karena ini kita mau mengkomersialkan sesuatu, gitu ya. Jelas ya. Terus berikutnya adalah konsep komersialisasi teknologi itu sendiri, ya. Di mana ketika kita mengkomersialkan sesuatu yang based on-nya adalah teknologi, itu artinya kita moving teknologi to a profitable position. Ya, jadi kita akan bergeser atau menggerakkan teknologi itu untuk menjadi posisi yang menguntungkan, ya kan? Untuk menuju sebuah posisi yang menguntungkan untuk perusahaan atau untuk kita sebagai pengembang teknologi gitu. Nah, teknologi ini dikembangkan mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan pada penemunya. Anda sebagai kreator atau sebagai penemu itu akan mendapatkan keuntungan ya, jelas. Keuntungannya apa? Ini kaitannya dengan haki ya. Nanti mungkin minggu depan akan saya jelaskan atau 2 minggu ke depan akan saya jelaskan tentang haki. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi setiap kita menciptakan atau meng-create sesuatu dan itu memang belum ada yang menciptakan, berarti kita benar-benar produk kita tuh produk yang bukan copy paste ya, istilahnya produk pengembangan yang betul-betul masih hanya kita yang membuat, itu silahkan bisa dihakikan.
ya, itu nanti kita akan mendapatkan lisensi yang menguntungkan. Jadi kalau ada orang lain yang meng-copy paste atau menyomot produk kita, itu kita bisa kenakan sanksi hukum gitu ya. Kita tidak usah bingung. Kadang banyak sekali yang, loh itu kan produk saya diklaim orang ya. Ya salah sendiri Anda tidak menghakikan gitu ya. Ini yang kedua nih, dijelaskan di sini. Ada 2 titik di mana teknologi bisa menghasilkan keuntungan. Yang pertama itu tadi, haki dengan cara mematenkan ya, mematenkan produk, paten atau lisensi dari scientific research ya. Dan yang kedua melalui aktivitas product development. Jadi semua aktivitas untuk pengembangan produknya itu kita buat seperti apa ya, skema, mungkin kita buat ya, kan itu juga bisa kita patenkan juga, bener nggak? Yang bisa kita daftarkan ke haki kan nggak cuma produknya, tapi mungkin alur atau skemanya ya kan, terus apa nih, mungkin item-item yang kita gunakan dalam membuat suatu produk teknologi itu juga kita bisa daftarkan. Makanya tadi tidak hanya produk, tapi ternyata dia ada proses, ada manajemen ya kan, yang bisa kita jadikan sebagai teknopreneur gitu. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke, selanjutnya, nah ini nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan apa namanya, sumber dari proses komersialisasi teknologi ya, dari mana saja ada proses komersialisasi yang dari fase desain, terus dari aktivitas ya dan lain sebagainya. Nanti bisa dibacain untuk tambahan pengetahuan. Dan selanjutnya, nah di sini adalah proses komersialisasi teknologi. Ini ada dua fase melalui 3 item ya. Fasenya yang pertama fase dari scientific research menuju ke development product atau product development. Terus fase berikutnya dari product development menuju ke consumption ya. Jadi tidak bisa dikonsumsi pasar kalau kita belum melakukan analisis terhadap produk scientific research. Jadi kita belum meneliti lebih dalam produk ini tuh sudah siap dipasarkan belum. Pengembangannya sudah sampai tahap mana nih di fase yang tengah-tengah ini ya. Jadi kalau kita mau mengkomersialkan sesuatu atau sampai dengan konsumen mengkonsumsi itu melalui tahapan ini, scientific, product development baru dikonsumsi. Ya, mungkin Anda pernah beberapa kali melihat ada produk yang Bu, itu ternyata produk gagal gitu, sudah masuk di pasar tapi ternyata produknya kurang bagus misalkan gitu. Itu kenapa ya? Karena mungkin mereka lupa fase-fase ini tidak optimal dilakukan ketika di scientific research menuju ke development. Mungkin di sini udah dicoba nih, diuji cobakan, tapi uji cobanya tuh mungkin belum 100% berhasil atau mungkin kurang dari target keberhasilannya. Dan pengembangan produknya itu masih dalam tahap uji coba. Masih uji coba tapi berani dipasarkan, berani dikomersialkan, berani untuk dikonsumsi publish. Nah, ini bahaya di sini. Yang terjadi nanti apa? Biasanya itu tadi ada penyebutan istilah produk gagal tapi udah sampai ke pasar atau istilahnya apa ya? Produk ya kayak seperti handphone misalkan atau laptop yang sudah sampai ke pasar tapi ternyata dia tidak sesuai harapan. Loh, produknya seperti ini kok tapi ternyata RAM-nya kecil misalkan atau cepat panas gitu, cepat hang misalkan seperti itu. Nah, itu berarti artinya ada hal yang di sini belum tuntas gitu di scientific research atau di product development-nya gitu. Biasanya nanti akan keluar produk seri berikutnya. Misalkan ini sebutannya misalkan handphone A, misalkan nanti dia akan munculkan lagi A1 sebagai pembaruan dari A. Padahal fiturnya sama, produknya sama, cuman mungkin sudah melalui proses pengembangan produk yang lebih matang lagi terus dipasarkan kembali gitu. Karena kan kalau sudah sampai ke market nggak bisa ditarik, kecuali kalau belum sampai ke tangan konsumen gitu ya. Nah, ini bahayanya di situ. Makanya harus benar-benar kita perhatikan fase 1 dan fase 2 ya, di mana teknologi push ya, itu teknologi yang berikan dan juga market pull. Apa sih yang dimaunya konsumen itu apa? Kita harus mengetahui. Konsumen pengennya apa? Berikan itu, ya. Nah, pandangan yang umum dari perspektif ini menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi merupakan
pengembangan dari produk baru ya yang berawal dari pemahaman atas masalah yang dihadapi di dunia nyata. Based on-nya adalah adanya permasalahan atau ada fenomena, oh masyarakat tuh lagi butuh sesuatu yang seperti ini. Contoh, Mas Menteri kita ya, Pak Menteri Nadiem Makarim, yang Menteri Pendidikan, ini beliau kan foundernya salah satu aplikasi ojek online ya. Ya udah kita sebut merek lah memang Gojek. Nah, itu kan dia beliau ini membuat perusahaan startup rintisan ini karena adanya fenomena yang terjadi di masyarakat. Oh, masyarakat saat ini itu butuh sesuatu kepraktisan dengan effort kerja yang banyak, yang tinggi, tapi mereka kesulitan misalkan mau pesan sesuatu atau mau kirim sesuatu ribet gitu ya. Jadi mereka butuh sesuatu yang praktis. Nah, makanya terciptalah ojek online itu. Ternyata kan di situ tidak hanya mengantar barang saja, mengirim barang, mengantar barang, ternyata apalagi yang dilakukan di sana ya aktivitasnya ya. Bisa bermacam-macam. Belanja, kita tinggal masuk ke fitur shop-nya, kita pilih ya kan. Terus yang membelanjakan adalah si ojolnya, betul nggak? Produknya sudah di-list ya kan, bla 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 bla. Udah kita sudah pilih di item, kita tinggal tunggu di rumah gitu ya. Dikonfirmasi datang deh gitu. Itu kan praktis. Dunia ini saat ini sedang membutuhkan kepraktisan karena sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 dan sekarang sudah ada di era society 5.0 atau 5.0. Sudah ada di era society. Sudah Indonesia sudah siap belum menghadapi itu? Nah, silahkan ini adalah Anda sekalian. Sebagai Anda berarti generasi apa? Z ya. Ini lahirnya 95 ke bawah semua ya. Kalau 80 sampai 95 berarti Anda generasi Y atau generasi Y ya, berarti setara dengan saya generasi Y. Tapi kalau 95 ke bawah berarti udah masuk generasi Z gitu. Nah, inilah Anda yang harus menjadi calon penerus bangsa gitu ya. Mau dibawa kemana nih Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti bisa dibaca sendiri juga, terdapat fase-fase dari komersialisasi teknologi, ya ada fase investigasi, pengembangan, dan komersialisasi. Tadi sudah saya jelaskan sedikit, jadi investigasi itu masih scientific research, ya masuknya, terus baru ke pengembangan, dan consumption itu dikomersialisasikan, gitu ya. Ada step-stepnya, ini nanti bisa dilihat sendiri. Dan berikutnya adalah potensi dari komersialisasi teknologi itu sendiri menyebutkan bahwa salah satu kesalahan dalam komersialisasi teknologi adalah ketidaktepatan dalam menganalisis kesiapan teknologi. Nah, artinya, jadi tidak tepat kita menganalisis teknologi ini dalam kesiapannya itu tidak tepat, tapi sudah dipasarkan itu tadi, makanya adanya produk gagal. Sebetulnya bukan produk gagal, tapi produk belum siap pasar, tapi sudah buru-buru belum matang nih ya, ibaratnya kayak mangga nih masih setengah matang ya gitu udah dipasarkan gitu ya. Kalau orang yang suka itu oke, tapi kan tidak semua orang mengkonsumsi itu. Jadinya apa? Akhirnya yaitu produk yang tidak semua orang mau membeli ya. Akhirnya di pasar itu gagal gitu ya untuk komersialisasinya. Nah, sedangkan Muzani 2005 dan Kumar Engine tahun 2001 itu mengatakan bahwa teknologi yang berpotensi untuk dikomersilkan adalah teknologi yang unggul. Unggul dalam apa? Yaitu memiliki unsur keterbaruan dan kemutakhiran dan berpotensi mendapatkan haki. Nah, sudahkah produk yang mau Anda komersilkan ini unggul? Sudah terbarukan belum? Apa jangan-jangan hasil copy paste nih atau produk orang Anda di-brandin aja nama Anda. Nah, berarti Anda bukan membuat kebaruan atau keterbaruan ya. Apakah sudah mutakhir? Mutakhir berarti melalui proses uji coba ya, tadi scientific research dan fase pengembangan ya, product development. Baru Anda memikirkan tentang haki ya. Sudahkah Anda memikirkan mau dihakikan ya? Atau jangan-jangan belum? Harusnya sih sudah ya, minimal sudah terfikirkan atau sudah ada lisensi dari hakinya. Jadi aman nih produk. Orang akan merasa, oh iya nih produk ini benar-benar unggul, mampu bersaing, punya daya saing, dan pastinya konsumen akan yakin gitu, trust. Ketika sudah trust, dia akan apa? Puas gitu ya.
pasti akan satisfaction gitu ya. Oke. Nah, potensi yang dari sebuah teknologi dapat diukur itu melalui skala. Skalanya adalah di sini namanya TRL atau Technology Readiness Level. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tingkat kesiapan teknologi. Jadi semakin tinggi level sebuah teknologi itu akan semakin besar potensinya untuk dikomersialkan. Ya, nanti saya akan bahas di berikutnya cara pengukuran TRL atau TKT itu ada. Bagaimana nanti kita bahas di materi berikutnya. Nah, ini model pembiayaan juga ya, ada beberapa sumber pembiayaan untuk komersialisasi teknologi bisnis. Yang pertama adanya program pemerintah ya, adanya angel investor ya, jadi ada yang menginvestasikan uang untuk pengembangan produk, terus ada venture capitalist ya, jadi ada bentuk penyertaan modal ya, modal bersama seperti itu, terus ada seed capital ya, jadi dia berasal dari pure dari si pengembang ya atau diri kita sendiri. Terus investment banker ini juga perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai agent yang bertindak sebagai penengah atau dia adalah perantara, merchant atau agent gitu ya. Dari bank jelas ya, dari retail ada, dari small business administration, dari ini ada lagi startup bank. Jadi kalau Anda membuat perusahaan rintisan atau usaha rintisan yaitu startup, itu ada startup banknya, ada pasar saham ya. Kalau perusahaan kita sudah bagus, saham kita bisa kita jual belikan gitu ya. Oke. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan materi untuk hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, bisa melalui grup GCR saja ya, Google Classroom untuk diskusinya. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di sana ya, jadi kita bebas aja, mungkin Bu di luar jam perkuliahan bagaimana, nggak apa-apa, nanti kalau memang sudah habis waktunya dan saya sempat membalas akan saya balas, tapi kalau tidak mungkin di minggu depan akan saya lanjutkan, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan untuk pertemuan siang hari ini? Ada yang mau menyampaikan mungkin dari Komti atau bagaimana? Nanti kita metodenya adalah mix ya, jadi ada tatap muka, nanti ada pakai Google Classroom gitu ya, jadi dan pakai YouTube mungkin biar tidak bosan gitu, makanya saya bagaimana caranya metode pembelajaran virtual atau kelas daring ini nggak bosan gitu, atau mungkin teman-teman punya metode lain yang mau disampaikan, silakan nanti kita coba gitu ya. Kita coba bersama-sama untuk menggunakan itu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada? Atau menyampaikan, atau kita lanjut ke Google Classroom aja ya. Mungkin yang belum join, berarti ada Pak Mugiono mungkin belum join ya di Google Classroom ya? Kebetulan belum, Ibu. Oke, nanti diberikan linknya ya. Tolong Mas, siapa nih Kompi tadi yang menghubungi saya? Mas, ada nggak di sini? Oh, live ternyata. Iya, atau tidak? Mas Akbar ya? Mas Ihsan, Bu. Mas Ihsan ya? Mas Ihsan ya. Ya, Mas Ihsan nanti disampaikan ya di grup aja, di ini aja lagi. Di scroll, atau enggak nanti saya carikan deh ininya apa untuk linknya untuk Pak Mugiono. Gitu ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk pertemuan siang hari ini, kita lanjut diskusinya lewat Google Classroom. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Semangat selalu dan minggu depan lebih aktif lagi, gitu ya. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah atau penyampaian kata ya. Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Sama-sama, Ibu. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya, Bu.